Teriknya mentari seolah tak mengganggu aktivitas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Keramaian selalu menjadi pemandangan sehari-hari di salah satu lokasi pusat perniagaan di Jakarta ini. Jika melintasi wilayah Jatinegara, bukan hanya deretan tempat berbelanja yang dapat memanjakan mata. Lebih dari itu, beberapa gedung tua yang menyimpan misteri sejarah menjadi penghias kota, walaupun kadang keberadaannya tak selalu diacuhkan. Wilayah Jatinegara berusia lebih dari 4 abad. Meski demikian, penggunaan nama Jatinegara baru lebih dikenal luas saat zaman penjajahan Jepang. Masa sebelum itu, lokasi ini lebih dikenal dengan sebutan Mester. Jepang tampaknya lebih memilih kembali pada sebutan Jatinegara yang sebelumnya sudah dikenal saat Pangeran Jayakarta dan pengikutnya menetap di kawasan yang kini disebut Jatinegara Kaum. Konon sebutan Jatinegara berasal dari banyaknya pohon jati di kawasan itu. Lebih dari itu, bagi kolonial Jepang, nama Mester dianggap kental beraroma Belanda ketimbang Jatinegara. Tapi itu tak serta-merta melenyapkan sebutan Mester untuk kawasan ini. Hingga kini nama Mester masih sering digunakan untuk merujuk wilayah Jatinegara. Sebut saja Kampung Bali Mester yang hingga kini masih tetap eksis. Penyebutan Bali Mester tentu tak lepas dari sejarah. Kira-kira pada abad ke-17 tempat ini memang menjadi pemukiman para pendatang dari Bali. Di masa itu, tak sedikit orang Bali didatangkan ke Batavia untuk dijadikan budak oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, karena lokasinya berdekatan dengan kawasan Mester, kampung ini pun dinamai Bali Mester. Nama ini juga sekaligus untuk membedakannya dengan pemukiman pendatang Bali lainnya yang tersebar di wilayah Batavia. Sebutan Mester untuk kawasan Jatinegara punya sejarah panjang. Itu tak lepas dari peranan Cornelis Senen pada pertengahan abad ke-17. Di masa itu, Cornelis diberikan hak istimewa oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membuka hutan di Batavia. Menurut legenda, Cornelis Senen adalah seorang pria asal Lontar, Pulau Banda, Maluku. Kedatangannya pertama kali ke Batavia terjadi pada tahun 1621 di Kampung Bandan, sebuah kampung yang hingga kini masih eksis. Di masa lalu, kampung ini konon menjadi tempat singgah dan bermukimnya para pendatang asal Pulau Banda. Tak jelas benar apa alasan Cornelis datang ke Batavia. Sebuah pendapat menyebut pemerintah Belanda memang sengaja mendatangkan Cornelis, seorang pribumi yang kaya raya sekaligus seorang penginjil.
Diharapkan Cornelis mampu menyebarkan agama Kristen di kalangan pribumi. Singkat cerita, Cornelis pun mengajarkan ilmu agama pada orang-orang satu suku dengannya di kampung Bandan. Sebagai penginjil, ia dikenal lihai menyampaikan khotbah dalam bahasa Portugis dan juga bahasa Melayu. Kepandaiannya itulah yang membuat para pengikutnya menyebutnya dengan sebutan Meester, yang dalam bahasa Indonesia berarti Tuan Guru. Ironisnya, niat Cornelis untuk menjadi pendeta selalu ditolak pemerintah kolonial Belanda. Bisa jadi pemerintah Belanda takut kalau pengaruh Cornelis di kalangan pribumi akan makin kuat. Bagi Belanda, status sebagai pedagang dan tuan tanah akan lebih membuat mereka nyaman. Ketenaran nama Cornelis membuat orang-orang pribumi menyebut lahan bekas hutan miliknya dengan sebutan Meester Cornelis, yang biasa disingkat menjadi Meester. Dulu kan Meester Cornelis. Karena orang Indonesia agak susah nyebutnya aja Pasar Jatinegara aja Meester ditempatin gitu. Tapi kalau Meester Cornelis itu Konon tanah hutan yang dibuka Cornelis sangatlah luas. Tanah-tanah penuh rindang pepohonan di pinggir Sungai Ciliwung menjadikannya sebagai orang terpandang di wilayah Batavia. Meski demikian, pemerintah Hindia Belanda baru menyerahkan lahan itu menjadi milik Cornelis seutuhnya saat ia meninggal pada tahun 1661. Saat pemerintah Hindia Belanda melaksanakan otonomi daerah, dibentuk pula Gemeente atau Kota Praja Meester Cornelis bersamaan dengan dibentuknya Gemeente Batavia. Pada tahun 1924, Gemeente Meester Cornelis dijadikan kabupaten yang terbagi menjadi 4 kawedanan, yakni Kawedanan Meester Cornelis, Kebayoran, Bekasi, dan Cikarang. Dan tanggal 1 Januari 1936, Gemeente Meester Cornelis digabung dengan Gemeente Batavia. Banyaknya pepohonan di wilayah Meester menyebabkan tempat ini dulu digunakan sebagai pusat latihan militer, baik pada zaman penjajahan Belanda, Jepang, hingga pendudukan tentara sekutu. Di masa lalu sempat terdapat benteng di wilayah ini, namun kini tak secuil pun bagian benteng tersisa. Yang ada hanyalah lokasi di depan benteng, yakni Pasar Meester. Seorang Belgia yang pernah bekerja sebagai juru gambar di persidangan zaman Hindia Belanda, Johannes Rah, sempat mengabadikan suasana pasar di depan benteng Meester dalam sebuah lukisan yang kini menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Lukisan Johannes Rah ini sudah berusia lebih dari 300 tahun. Maka dapat ditaksir berapa umur Pasar Meester ini. Gambar yang tertayang itu adalah gambar tentang Meester di saat itu. Gambar ini dilukis oleh Johannes Rah, seorang orang Belgia sebetulnya dia, tapi
bekerja untuk negara Belanda, dan waktu dia hidup di zaman VOC bekerja di Indonesia. Nah, dia di Indonesia tugasnya adalah menggambar. Pada saat awalnya dia menggambar tentang keadaan atau situasi pada persidangan. Tapi karena gambarnya bagus, maka dia diminta oleh pemerintah Belanda untuk menggambar lokasi-lokasi tertentu. Terutama adalah Batavia, tapi dia sebetulnya bukan Batavia aja, dia juga ada Jepang, kemudian Afrika Selatan, juga ada beberapa gambar yang dia gambar dari negara itu. Nah, meski telah berusia lebih dari 3 abad, namun pasar Mester diyakini baru berkembang pesat sejak tahun 1905. Pasarnya itu memang sebelum tahun 1905 sudah ada, tapi lebih pesat lagi. Pasar Cornelis itu berkembang sejak tahun 1905 itu, karena penduduk baru bisa masuk semua. Dulunya ini adalah sebuah tangsi militer di daerah sini, jadi penduduk nggak bisa main-main ke sini karena juga ada namanya benteng, ada namanya penempatan meriam yang sekarang menjadi namanya palmeriam, ada kawat berduri yang namanya sekarang menjadi bukit duri, dan bahkan juga daerah-daerah lain yang berasal dari nama-nama bahwa itu bekas Jatinegara ini bekas tangsi militer. Jadi selama ada tangsi militer nggak mungkin ada pasar. Jadi ada pasar ketika ini dinyatakan sebagai daerah semacam daerah kota barunya. Hingga kini nama Mester masih terpasang pada gerbang masuk pasar. Warna-warni barang dagangan dan orang-orang di pasar tentu lebih beragam dibandingkan masa lalu, seperti yang tergambar dalam goresan kuas Johannes Rah. Dan satu yang pasti, pasar Mester tak lagi menyisakan deretan pedati menanti penumpang. Yang ada hanyalah kereta mesin berpolusi yang semrawut. Uniknya, walaupun Cornelis Senen adalah orang yang berjasa dalam pendirian wilayah Mester, Tuan Guru ini tak pernah bermukim di wilayah Mester. Sebelumnya memang Master Cornelis adalah orang Banda, pendeta, orang kaya. Lantas juga dia punya usaha. Dia memang tinggalnya bukan di Jatinegara, tapi di daerah kota yang sekarang disebut Kota Tua. Itu daerah yang namanya sekarang Jalan Tiger Gerah, atau sekarang namanya Jalan Pos Kota. Itu daerah sekitar Museum Seni Rupa di situ. Itu sebuah tempat tinggal. Bahkan dia sendiri pernah jadi kepala kampung di Kampung Banda, Kampung Bandan. Karena Master Cornelis ini dia berasal dari Kepulauan Banda di Pulau Lontar sana, di daerah Selamun. Itu akhirnya dia diangkat juga jadi kepala kampung atau istilah Wijkmeester. Meski tak pernah menghuni wilayah Mester, bukti fisik yang menunjukkan jejak kehidupan sang master dapat ditemui di wilayah ini. Sebuah bangunan yakni Gereja Koinonia yang terletak di Jalan Matraman Raya konon merupakan buah kedermawanan Cornelis. Sayangnya hingga kini keterangan mengenai usia gereja belum dapat dipastikan. Pihak gereja masih terus menelusuri sejarah gedung tua yang masih dirawat dengan baik ini. Upaya penelusuran sejarah gereja yang dalam bahasa Alkitab berarti persekutuan ini hampir membuahkan hasil jika saja seorang anggota jemaat tak melakukan kesalahan. Bangunan gereja masih terlihat kokoh.
Beberapa bagiannya memang pernah direnovasi tanpa menghilangkan keaslian bentuknya. Beberapa fasilitas asli pendukung ibadah juga masih terawat hingga dapat dipergunakan oleh jemaatnya kini, seperti tempat pembaptisan dan persembahan, juga kursi rotan ini. Gereja Koinonia Laksana Saksi Bisu Sejarah Panjang Jatinegara Mester. Deretan lelaki tua tukang cukur kaki lima di depan pagar gereja menambah kesan kesederhanaan masa lalu yang tak pernah pudar. Gerak lincah tangan lelaki tua tukang cukur ini seakan juga menandakan terus berdetaknya nadi kawasan tua Jatinegara Mester.